Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cali Zanjini Putri, NPM 216026018 dari kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mind map dari blok tumbuh kembang, dan di itu ada sindrom geriatri. Nah, jadi sindrom geriatri ini serangkaian klinis a- atau berbagai gejala dan masalah kesehatan yang terjadi pada lansia akibat dari proses penuaan, yang dimana ini mempengaruhi kualitas hidup dari pasien tersebut. Nah, terus jenis sindrom geriatri ini ada 14 yang dimana biasanya itu disebut 14I. Yang pertama itu ada immobility, yang dimana di sini itu biasanya pasien lansia ini udah kurang bergerak, yang dimana dia ini imobilisasi yang disebut di sini itu dia tidak bergerak selama 3 hari atau lebih. Yang dimana nanti dari faktor imobilisasi ini adalah biasanya jadi nyeri, kelemahan pada tungkainya, atau mungkin bisa jadi kekakuan ototnya. Yang kedua itu ada instability, yang dimana di sini nanti adanya perubahan jalan dari si pasien, dan ada juga keseimbangan yang sering kali menyertai proses menua. Nah, terus ada yang ketiga ini incontinence, yang dimana incontinence ini secara umum ini dia itu ada incontinence urin dan juga ALFI, yang didefinisikan sebagai dia itu sudah ketidakmampuan menahan keluarnya urin atau keluarnya urin secara tak terkendali, yang pada saat tidak tepat ataupun yang tidak diinginkan. Terus yang keempat ada intellectual impairment, di mana kalau intelektual ini adanya gangguan fungsi kognitif. Ini biasanya dapat disebabkan oleh sindrom delirium ataupun demensia. Terus ada yang kelima itu ada infeksi, yang di mana infeksi ini banyaknya nanti pada lansia ini terjadi beberapa infeksi karena adanya perubahan sistem imunnya. Terus yang keenam adanya impairment of vision and hearing, di mana adanya gangguan fungsi indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Terus yang ketujuh ada irritable colon, di mana nanti di sini ada gangguan dari kolonnya. Terus yang ke-8 ada inanition, yang di mana inanition ini biasanya asupan makanannya yang berkurang sekitar 25%. Terus perubahan jumlah makan yang dipengaruhi karena adanya faktor fisiologis seperti perubahan rasa dan bau. Terus yang ke-9 itu ada impecunity, di mana impecunity ini artinya itu ketidakberdayaan finansialnya. Jadi pasien ini merasa nanti kurangnya pemasukan. Terus yang ke-10 ada iatrogenik, yang dimana iatrogenik ini karena pasien lansia ini udah ada beberapa penyakit, jadi dia banyak mengkonsumsi obat. Terus ada insomnia, beberapa pasien lansia ini nanti ada gangguan susah tidur atau jadwal tidurnya, jumlah tidur jam waktu tidurnya itu sudah berkurang. Terus yang ke-12 ini ada imun defisiensi, adanya penurunan sistem imun sehingga tadi seringnya terkena infeksi. Terus ada yang ke-13 ada impoten, terus yang ke-14 ada isolasi. Nah, terus fisiologi yang terjadi pada lansia ini yang pertama itu adanya menua ini kan merupakan bagian dari proses kehidupan yang nggak dapat kita hindari dan akan dialami oleh setiap individu. Jadi adanya perubahan nanti di gangguan kardiovaskular, gangguan respirasi, gangguan tulang, gangguan otot dan persendian, bisa juga kiposis. Terus ada namanya geriatric giant. Ini geriatric giant ini di mana biasanya pasien itu yang gejala atau keluhan yang biasanya membuat pasien itu dibawa ke rumah sakit. Ada akut confusional state, ada depresi, immobility, postural instability, demensia, sama urinary incontinence.
Terus untuk manajemen lansia ini, bisa kita lihat dari status fisik, status fungsional, status mental dan kognitif, status nutrisi, status sosial pasien geriatri. Terus untuk pengaturan nutrisi pada lansia bisa kita, lihat dari vitamin dan mineral, di mana di sini ada vitamin D, zat besi, asam folat, sodium, B12 sama kalsium. Terus, dari karbohidrat, lemak, protein, serat, sama kebutuhan cairannya. Mungkin sekian, presentasi saya tentang sindrom geriatri. Ini beserta ada referensinya, yang telah saya ambil untuk menyusun mind map. Ada Kementerian Kesehatan RI tentang, peraturan kesehatan untuk, pelayanan kesehatan lanjut usia. Terus ada pengembangan instrumen, pengkajian asuhan keperawatan pada pasien geriatri. Terus yang ketiga itu ada dari, Geriatri Farmasi Pocketbook. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.